Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebagian besar dalam yang datang di gereja ini adalah yang ikut retret. Nah, khotbah saya selalu bersambungan tiap minggu. Sehingga hari ini saya ingin masih tetap membicarakan tentang talenta, karena minggu kemarin saya berkhotbah tentang talenta, walaupun tidak semua saudara datang, tapi sebagian besar yang ikut retret itu. Oleh sebab itu saudara, supaya tetap nyambung, maka saya akan tetap bacakan lagi apa yang saya baca minggu lalu, yaitu tentang talenta, supaya saudara yang tidak datang tahu, oh itu yang dipikirkan minggu lalu. Yaitu dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yaitu berbicara tentang hal kerajaan sorga. Ini yang dibicarakan tentang hal kerajaan sorga, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Ada harta yang dipercayakan. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi,
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap yang tidak mempunyai apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara-saudara, minggu yang lalu saya berbicara panjang lebar tentang talenta secara umum. Banyak sekali yang Tuhan berikan talenta-talenta yang secara umum. Sedangkan yang kita baca ini adalah bicara tentang talenta yang khusus. Itu yang kemarin saya singgung sedikit dan ini saya lanjutkan. Apa talenta secara khusus di sini yang dimaksud Matius pasal 25? Kita seringkali tidak memikirkan bahwa tanggung jawab itu juga talenta. Kita menganggap talenta itu uang, pandaian, harta benda keluarga, pekerjaan, skill, itu talenta. Ya, itu umum. Yang Tuhan berikan kepada semua orang. Waktu, kesempatan, itu juga talenta yang Tuhan berikan kepada semua orang. Bahkan waktu, saudara, udara, alam semesta ini diberikan sama, semua orang diberi sama. Tidak ada orang yang diberi sehari 26 jam, ada yang diberi cuma 20 jam, nggak ada. Tapi saudara, kita seringkali nggak sadar bahwa yang disebut talenta itu juga tanggung jawab. Kadang-kadang kita merasa kok nggak make sense ya, tanggung jawab kok masuk talenta. Ya, kemampuan untuk bisa bertanggung jawab itu talenta, saudara. Anak kecil sudah punya tanggung jawab? Belum kan? Yang bertanggung jawab orang tuanya kan? Karena dia memang belum punya kemampuan. Dia harus ditolong supaya dia bisa bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu talenta yang diberikan, sehingga ayat ini itu khusus berbicara tentang tanggung jawab sebagai talenta yang Tuhan beri. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Tuhan itu memberi, Tuhan itu membukakan pengetahuan, tahu. Tapi tahu saja seseorang itu tidak bisa disebut bertanggung jawab. Orang tahu saja tidak bisa dikatakan orang itu dewasa. Anak-anak itu diajari untuk tahu, tapi belum bisa. Anak-anak itu disuruh bertanggung jawab. Betul ya? Nah, langkah lain setelah orang tahu, orang itu perlu dibuat mengerti apa yang diketahui. Itu penting sekali. Misalkan, kalau saudara ngajari anak-anak 1 tambah 1, anak-anak nggak perlu ngerti 2 itu apa. Yang penting pokoknya tahu dulu, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. 3 kali 2, 12, pokoknya hafal dulu di sana. 12. Oh, telinga saudara kali yang salah. Ya dok, 3 kali 4, 12 misalkan. Pokoknya tahu dulu. Tapi setelah tahu, orang diajak mengerti. Tapi kalau cuma ngerti saja untuk apa? Lihat saja kalau anak-anak itu disuruh belajar, ya toh, diajari belajar begitu. Kadang-kadang wah, bisa bentrok sama orang tuanya, suruh belajar, rasanya seperti wah minum obat gitu ya. Untuk apa? Kadang-kadang saya dulu juga, saudara, belajar analitika dan sebagainya, belajar geometri.
Itu untuk apa ya? Belajar sinus, kosinus, tangen, kotangen, waduh apa itu? Gitu. Tapi saudara, kalau kita mengerti, maka kita tuh bisa melakukan banyak. Misalkan saja, saudara bisa bayangkan nggak bahwa kita ini ada di tingkat 3 gedung ini. Kita ada di tingkat 3 gedung ini. Sudah berapa tahun? Kenapa gedung ini kok tidak roboh? Sederhana loh. Gedung ini, saudara, itu dibangun dengan perhitungan tambah kali kurang bagi. Itu prinsipnya. Tapi sudah dikopi sedemikian rupa, pakai tadi itu, pakai geometri masuk, pakai geografi, geometri, analitika dan sebagainya, sehingga orang bisa membuat satu perencanaan. Oh, itu gedung ini ada gayanya di sini, sehingga kita tuh bisa memakai gedung ini. Nah, anak kecil itu tidak ngerti, dia cuma mungkin tahu tapi tidak ngerti. Tapi begitu dia ngerti, belum tentu dia bisa memakai. Nah, agar supaya dia sungguh-sungguh bisa mengerti dan memakainya, di situ ada tanggung jawab, saudara. Kalau orang itu melakukan apa yang dimengertinya. Kalau dia sudah tahu, dia ngerti, lalu dia belajar melakukannya. Nah, tanggung jawab itu terletak pada tahu, mengerti, kemudian melakukan itu. Pada waktu dia diberi kesempatan untuk melakukan, di situ ada tanggung jawab. Misalkan, kalau seandainya Cendra dimasukkan dalam tim untuk membangun gedung ini, ya. Lalu gedung ini mesti direncanakan 3 lantai, nanti diisi, gedung ini kapasitasnya berapa, semua dihitung. Begitu. Nah, kalau sebagai seorang PhD, walaupun mungkin bukan di bidang di bidang konstruksi, tapi Cendra sendiri nggak ikut meneliti apakah gedung ini dengan perhitungan seperti itu layak, begitu. Maka kalau gedung ini roboh, pada di dalamnya itu ada orang yang seperti Cendra, maka dia bisa ikut disalahkan, bisa mengerti. Tapi kalau Anabel yang baru bisa hitungan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, itu nggak bisa dituntut tanggung jawab, bisa mengerti, saudara ya. Orang yang bisa dituntut tanggung jawab adalah orang yang tahu, mengerti, kemudian belajar melakukan. Nah, orang yang tahunya sedikit, mengertinya sedikit, dia cuma dituntut tanggung jawab sedikit. Betul ya? Kalau kita punya anak, saudara, anak kita itu baru kecil, tahunnya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Oke, kita suruh pergi ke toko sebelah. Tolong kamu beli gula di sebelah. Kasih uang $10, nanti kembalinya $5. Kalau anak itu sudah sekolah SD, tentu dia tahu ini kembalinya mesti $5, iya kan? Kalau dia cuma dikembalikan $1, lalu dia pulang aja seneng-seneng saja, ini loh kembaliannya, saudara marah nggak? Saudara jengkel nggak? Atau saudara katakan, oh kamu anak yang baik, susuknya $5, kamu diberi $1, kamu suka cita. Enggak, itu sendiri bilang, aneh, pulang sana ambil lagi. Kita bisa menuntut dia sebab tarafnya dia itu pengertiannya sampai di mana dia harusnya seperti itu. Tapi anak seperti itu nggak bisa dimasukkan dalam tim yang besar untuk ikut ngitung konstruksi, menggunakan semua teori-teori matematik itu, teori fisika saja tidak bisa. Sebab dia baru tahu sedikit, mengerti sedikit, dituntut sedikit. Artinya apa, saudara? Talenta tanggung jawab itu, saudara, itu bergantung kepada tahu sedikit, mengerti sedikit, diberi tanggung jawab sedikit. Tahu banyak, mengerti banyak, dituntut melakukan banyak. Tahu banyak, mengerti banyak, ya, harus dituntut banyak. Memang begitu itu hukumnya. Ini yang dibicarakan di sini itu sebetulnya.
saudara, masalahnya bukan kok yang situ diberi banyak, di sini diberi sedikit. Enggak. Tuhan memberikan tanggung jawab, talenta tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan orang itu. Orang tidak pernah dituntut oleh Tuhan melampaui yang dia belum bisa. Jadi kalau dia baru bisanya tanggung jawab sedikit, Tuhan tidak akan membebani lebih dari itu. Sekarang persoalannya begini. Ada orang mengatakan, oh berarti tanggung jawab itu karena tahu dan mengerti, sehingga dituntut tanggung jawab. Kalau gitu kita nggak perlu tahu dong. Nggak perlu mengerti, supaya nggak ada tuntutan. Hidup ini seringkali, saudara, menjadi beban yang berat itu kalau ada tuntutan, betul nggak? Enak nggak hidup ini tanpa tuntutan? Supaya ringan. Menurut saudara, hidup tanpa tuntutan itu enak sekali. Misalkan, banyak orang mengatakan begitu. Sehingga tanpa beban. Jadi kalau gitu kita nggak perlu tahu dong, nggak perlu ngerti. Sebab semakin kita tahu, semakin kita dituntut. Karena kita suka tahu. Lebih baik kita tidak tahu, katanya begitu. Tapi masalahnya saudara-saudara di sini, setiap orang yang sudah hidup baru